Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, Nusana Pandangan. Untuk mengawali perjumpaan siang hariko, kami sampaikan sehari berita utama. Terpadu satu pintu Kabupaten Agam Allah menerbitkan nomor induk berusaha atau NIB. Capaian program makan bergizi gratis MBG Sekolah Dasar 20 peninjauan masih terhitung 40%. Buletin Berita Minangko dibacakan De Aldila. Nusana Pandangan, hingga awal November 2025, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Agam Allah menerbitkan sebanyak 5.607 nomor induk berusaha. Selengkapnya dilaporkan Yudi Prama Agustino. Dari Januari hingga awal November 2025, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kabupaten Agam Allah menerbitkan sebanyak 5.607 nomor induk berusaha atau NIB berupa usaha mikro kecil dan non-usaha mikro kecil. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam Agus Nadi menyebutkan ke 5.607 nomor induk berusaha berasal dari usaha mikro kecil sebanyak 5.605 usaha dan non-usaha mikro kecil 2 usaha. Sebanyak 5.607 nomor induk berusaha itu merupakan penanaman modal dalam negeri dan paling banyak usaha warung makanan. Agus Nadi menjelaskan ke 5.607 NIB itu tak banyak dari Kecamatan Lubuk Basuang 2.303 NIB, Tanjung Raya 1.031 NIB, Banu Hampu 887 NIB, Ampe Angke 768 NIB, dan Kecamatan Baso 764 NIB. Nomor induk berusaha diurus langsung dan diinput dari pelaku usaha melalui aplikasi Sistem Online Single Submission atau OSS. Menurut Agus Nadi, pengurusan perizinan itu secara online menggunakan aplikasi Nanado sehingga pelaku usaha dapat mengurus izin di mana mereka berada. Hal itu sesuai je peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang perizinan usaha berbasis risiko dan jo cara itu maka pengurusan izin cukup banyak dari beberapa tahun sebelumnya. Bahwa terhitung dari Januari sampai dengan 5 November 2025 telah menerbitkan nomor induk berusaha sebanyak 5.607 nomor. Kita telah menggunakan yaitu aplikasi OSS, Online Submission ya. Untuk masyarakat kita melakukan menginput data-data yang diperlukan di dalam aplikasi OSS ini. Sesuai dengan perintahnya, ada nama nomor NPWP, nama KTP, jenis usaha yang diambil, seberapa modal dasar, semua mekanisme dan petunjuk telah diisi, NIB ini akan keluar secara otomatis. Agus Nadi menambahkan, pada 2023 lalu, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam menerbitkan sebanyak 8.150 nomor induk berusaha atau NIB, rincian usaha mikro kecil sebanyak 8.146 usaha dan non-usaha mikro kecil ampe usaha. Sedangkan pada 2024, ada sebanyak 753 NIB yang diterbitkan, rincian usaha mikro kecil sebanyak 7.948 usaha dan non-usaha mikro kecil 5 usaha. Yudi Prama Agustino melaporkan. Perum Bulog Cabang Bukit Tinggi serta Pemkab Kota setempat menyalurkan bantuan pangan pemerintah untuk periode Oktober dan November 2025. Pimpinan Perum Bulog Cabang Bukit Tinggi Romi Fiskarose menjelaskan bahwa pada penyaluran pangan pemerintah periode Oktober November 2025 terdapat tambahan komoditas yaitu minyak goreng selain beras seperti pada periode sebelumnya. Jumlah penerima bantuan di Kota Bukit Tinggi tercatat sebanyak 5.100
keluarga penerima manfaat atau KPM berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dun sanak pandanga capaian program makan bergizi gratis MBG sekolah dasar 20 paninjauan masih terhitung ampe puluh persen sehingga perlu persuasi yang intensif kepada orang tua murid terhadap manfaat MBG secara keseluruhan. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Edaran-edaran yang ada di media sosial barangkali sangat mempengaruhi pola pikir wali murid. Percaya dengan yang udah-udah kan ada keracunan lah, segala macam lah. Jadi mungkin ada ketakutan tersendiri. Sekolah Dasar Negeri SDN 20 Paninjauan menjadi salah satu penerima manfaat dari pelaksanaan program Asta Cita. Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui perluasan jangkauan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Tanah Datar. Pembagian makan bergizi gratis bagi SDN 20 Paninjauan Tari menyasar kepada 119 orang siswa sebagai penerima manfaat sejak 27 Oktober hingga kiniko. Hanya saja Kapalo SD Negeri 20 Paninjauan Ira Andasari saat ditemui RRI mengatakan bahwa pelaksanaan MBG di sekolahnya sejauh masih terhitung 40% persetujuan agar anaknya bersedia menjadi penerima manfaat dari makan bergizi gratis. Sehingga pihaknya masih berupaya agar sosialisasi terhadap wali ataupun orang tua murid Tarwi digencarkan melalui daring hingga tatap muka. Meski pelaksanaan makan bergizi gratis di SD Negeri 20 Paninjauan akan taruh ditingkatkan dari sisi kualitas hingga kuantitas. Dikatakan Ira Andasari, pihaknya taruh berkoordinasi dengan SPPG Nurul Ikhlas Panyalayan Sapula Koto sebagai leading sektor pelaksanaan makan bergizi gratis di sekolahnya agar penerima manfaat tetap disesuaikan dengan jumlah real siswa non barado di kelas rendah Jo Tinggi Kiniko, yakni 119 orang. Untuk setiap hari kegiatan belajar mengajar berlangsung. Sedangkan untuk menunan disajikan dalam makan bergizi gratis SDN 20 Paninjauan. Ira Andasari bersama jajaran Baharo agar menu juga dapat disesuaikan dengan selera anak. Jo kebutuhan angka kecukupan gizi nan membadoi. Banyak di antara wali murid yang untuk tahap di awal ini mereka sepertinya baru kira-kira 40% mungkin baru yang menerima, yang memberikan izin untuk anaknya. Mungkin bisa jadi itu karena edaran-edaran yang ada di media sosial barangkali sangat mempengaruhi pola pikir wali murid. Kan banyak kemarin tuh kejadian-kejadian yang bilang ada yang keracunan dan lain sebagainya. Nah, di sini kami pihak sekolah bertanya kepada beberapa sekolah yang sudah jalan programnya. Mungkin di tahap awal seperti itu kita tidak bisa memaksakan dulu, berapa adanya dulu. Nah, seiring berjalannya waktu nanti pengalaman dari beberapa sekolah, karena alhamdulillah untuk Nagari Paninjauan Panyalayan yang dapurnya di Nurul Ikhlas tuh alhamdulillah aman. Nah, sejauh ini belum ada terkendala, belum ada masalah. Nah, seiring berjalannya waktu persentase siswa yang meminta dan diizinkan oleh orang tua semakin hari semakin bertambah, Pak Alwan. Kalau sekarang kami masih menerima informasi kan di list tuh Pak, berapa orang yang izin per kelas. Nah, kalau kemarin sempat komunikasi sama petugasnya, petugas akan mengirim sebanyak anak katanya gitu. Nah, jadi jumlah anak di sini sekitar 119 orang ya. Jadi kalau seandainya nanti melihat temannya ada yang makan, mungkin kalau mereka memang mau, ada yang mengajukan kemudian mau, ya tentu kami bagi gitu. Cuman kami tidak berani memaksakan kepada orang tua gitu Pak Alwan. Kami kan sering bagi-bagi tuh di grup, misalnya ini menu sekarang, ada nampak kan yang bagi-bagi seperti itu. Sepertinya menunya memang cocok buat anak-anak gitu Pak, karena ada variasi ayam kecap kelihatannya kan, itu kan memang disukai sama anak-anak. Terus ada diganti-ganti ayam, telur, lumayan lah. Kalau setelah disurvei ditanya-tanya sama guru di sekolah lain, ya rata-ratanya lain lama kecilnya. Di dunia pendidikan bisa tanya-tanya ke tempat lain gitu kan. Nah, dan ternyata alhamdulillah seperti gambaran saya tadi untuk di kecamatan kita aman alhamdulillah. Bahkan orang puskesmas pun berani mengkonsumsi di depan guru dan di depan anak-anak. Nah, itu sebenarnya sudah menjadi himbauan bahwasanya atau menggambarkan kalau aman makanan tersebut.
Jadi harapannya kepada wali murid semoga ke depannya bisalah memberikan izin kepada anak. Sementara salah satu perwakilan orang tua murid SD Negeri 20 Paninjauan Evi Susilawati kepada RRI mengaku menyambut baik Jo setuju jika anaknya mendapatkan manfaat dari program makan bergizi gratis. Menurut Evi sapaan karibnya, hal paralu didukung dengan baik. Salamo dapat dipertanggungjawabkan tahadok menu makan bergizi gratis dan disajikan secara reguler tasabui. Sampai sejauh ini sangat setuju sekali. Kenapa, Bu? Karena bantu orang tua banget buat kayak nyiapin sarapan pagi itu kayaknya nggak harus buru-buru karena udah ada dari sekolah gitu. Jadi meringankan pekerjaan orang tua lah. Sejauh ini alhamdulillah setiap makan itu kan dikirim ke WhatsApp grup. Jadi kita tahu menu yang dimakan anak-anak kan ya. Jadi sejauh ini kayaknya bagus-bagus aja sih. Kalau anak saya agak kurang suka sayur-sayuran, jadi pilih-pilih dia makannya. Kalau yang dia suka dia makan, kalau enggak ya enggak gitu. Mungkin dari sayurannya aja sih. Yang udah-udah kan ada keracunan lah, segala macam lah. Jadi mungkin ada ketakutan tersendiri. Kalau menurut saya sih aman-aman aja sih, insya Allah aman-aman aja sih. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Ya betul. Mudah-mudahan sekolah bisa mempertanggungjawabkan gitu. Termasuk dapur umum. Betul. Diketahui sejumlah sekolah non alam terdistribusi program makan bergizi gratis di Kabupaten Tanah Datar sejauh salah satunya bermuara dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Nan Barado di Nurul Ikhlas Panyalayan Sapula Koto dengan fokus pelayanan makan bergizi gratis Kapado 2 Nagari, yaitu Nagari Panyalayan Jo Nagari Paninjauan. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Makanan Bergizi Gratis Sumatera Barat mencatat saatku terdapat 180 satuan pelayanan pemenuhan gizi non ala aktif beroperasi. Keberadaan SPPG merupakan ujung tombak dalam implementasi program MBG yang menjadi salah satu prioritas nasional. Sekretaris Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG Sumber, Iqbal Ramadipayana mengatakan saat terdapat 180 SPPG dan ala berjalan atau aktif di Sumber. Iqbal Ramadipayana berharap jumlah tasabui dapat bertambah sehingga distribusi MBG di Sumber dapat berjalan maksimal. Dinas Pertahanan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Disperda Kop UKM Kota Padang Panjang tarih mendorong peningkatan kualitas serta legalitas usaha pelaku UMKM. Berikut laporan Nofri. Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Disperdakop UKM Kota Padang Panjang taruh mendorong peningkatan kualitas serta legalitas usaha para pelaku UMKM, termasuk kelompok wanita tani atau KWT Bakti Nagari. Kelompok menjadi salah satu binaan dan menunjukkan perkembangan pesat dalam mengelola produk pangan lokal. Dalam kunjungan pembinaan yang dilakukan Rabu lalu, tim Disperdakop UKM memberikan pendampingan terkait mutu produk, pengemasan, desain merek, hingga kelengkapan administrasi seperti nomor induk berusaha atau NIB dan sertifikat halal. Kepala Bidang Perdagangan Disperdakop UKM Azani Mazwar Kapatang menyampaikan pembinaan bertujuan agar produk yang dihasilkan KWT memenuhi standar keamanan, serta siap bersaing di pasar yang lebih luas. Dikatakannya pembinaan penting agar pelaku UMKM, khususnya KWT, memiliki produk yang berkualitas sekaligus legalitas usaha yang lengkap. Dengan adanya pelatihan, pendampingan, berbagai macam produk dapat dihasilkan oleh IKM. Harapan kita ke depan bagaimana ini dikenal baik dalam dan luar Kota Padang Panjang bahkan tingkat nasional, sehingga banyak masyarakat bisa menggunakan produk unggulan Kota Padang Panjang, karena kita juga lagi giatnya untuk bagaimana masyarakat kita bisa menggunakan produk lokal. Lebih lanjut, Azani Mazwar menerangkan selama 2 tahun berdiri, KWT Bakti Nagari telah menghasilkan sejumlah produk unggulan, di antaranya keripik bayam Brazil, bawang goreng, serta olahan kentang dan pepaya Mustafa. Azani Mazwar menambahkan, jo adanya dukungan dari pemerintah daerah, serta semangat anggotanya, KWT Bakti Nagari diharapkan dapat taruh berkembang, serta menjadi inspirasi bagi kelompok perempuan lainnya dalam pengembangan produk olahan pangan lokal di Kota Padang Panjang. Nofri melaporkan. Nusa Pandangan, upaya pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mendorong peremajaan atau replanting kelapa sawit rakyat mulai menunjukkan hasil positif setelah 4 tahun. Kebun sawit hasil program replanting kini mulai panen perdana.
Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi Ansarullah yang hadir langsung dalam kegiatan Tasabui menyampaikan apresiasi kepada para petani, pengurus dan anggota koperasi serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi menjalankan program KO secara konsisten. Mahyaldi menjelaskan sejak digulirkan program KO adalah memfasilitasi peremajaan sawit rakyat seluas sampai 1.909 balai hektar. Program Tasabui dibayar melalui hibah BPDPKS yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Wakil Bupati 50 Kota sampaikan harapan kepada kontingen pramuka daerah untuk menjadikan Raimuna Daerah Ke-7 Sumatera Barat 2025 sebagai momentum penguatan karakter juga kedisiplinan. Berikut laporan Irsyad. Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota Ahlul Badri Toresya menekankan pentingnya penguatan karakter sebagai bekal bagi kontingen pramuka daerah itu mengikuti Raimuna Daerah Ke-7 Sumatera Barat 2025. Dirinya berharap para peserta menjadikan seluruh proses latihan yang telah dijalani sebagai landasan untuk meraih hasil terbaik. Menurutnya, prestasi sejati tidak hanya diukur dari piala tetapi dari kedisiplinan, semangat juga keteladanan selama mengikuti kegiatan. Ahlul Badri itu juga menyampaikan agar kontingen tetap berpijak pada visi daerah yaitu 50 kota bermartabat berkelanjutan dalam setiap aktivitas. Disampaikan bahwa menjadi juara bermakna menunjukkan karakter kue, indah hanya sekedar memikirkan peringkat. Wakil Bupati turut meminta peserta meneladani pemikiran kritis dan melangkah sebagai inspirasi dalam membangun keberanian dan integritas. Dan kita berharap semua proses yang kita lakukan sampai hari ini dengan kerja keras yang sudah dilakukan semua pihak, mudah-mudahan dalam kegiatan ini nanti kita mendapatkan hasil yang terbaik. Kontingen kuartir cabang 0307 Gerakan Pramuka 50 Kota mengikuti Raimuna yang digelar di Bumi Perkemahan Banugarang, Kota Padang mulai 7 Balai hingga 22 November 2025. Kegiatan itu mengusung tema bergerak, berubah, berdampak dan diharapkan dapat memperkuat kualitas generasi muda pramuka. Irsyad melaporkan. Program Kreatif Hub merupakan tampe batamunyo elemen pentahelik sektor ekonomi kreatif Kementerian Ekraf RI menjadikan kegiatanku menjadi program unggulan untuk menggabungkan antara ekonomi dan pariwisata. Guna melancarkan programku di tanah datar, berbagai sosialisasi dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Parpora supaya programku dimengerti serta dapat dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi kreatif serta menjadi daya tarik pariwisata tersendiri. Bupati Eka Putra menjelaskan potensi ekonomi kreatif di tanah datar sangat tinggi. Itu akan menjadi sebuah keunggulan Kabupaten Tanah Datar guna menunjang pariwisata yang lebih kreatif serta modern ke depannya. Program Kreatif Hub Tanah Datar disinyalir dapat meningkatkan minat para wisatawan untuk mengunjungi Luhak Nantuo sehingga UMKM dan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat dapat meningkat karena tujuan dari programku adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lebih elok di bidang ekonomi kreatif. Dosana Pandangan olahraga silet dan menembak salah satu ekskul pilihan berada di Pramuka Sakawira Kartika Muhammad Hatta gugus depan 03335 336 Kodim 0304 Agam. Berikut laporan Joni Marbeta. Olahraga silet dan menembak merupakan salah satu ekskul pilihan dilakukan dek siswa-siswi dari Pramuka Sakawira Kartika Muhammad Hatta gugus depan Gudep 03-335-336 Makodim 030 Agam. Ketua Dewan Sakawira Kartika Muhammad Hatta gugus depan 03-335-336 Kodim 030 Muhammad Eka Putra akui silet dan menembak merupakan olahraga rutin dan turun-temurun dilakukan pada Pramuka Sakawira Kartika. Silat menembak ini salah satu bentuk antusias mereka. Memang itu latihan rutin kita, Kak. Jadi memang dari turun-temurun kita sudah belajar tentang kayak seperti lomba bongkar pasang senjata antar kita saja, Kak. Jadi nanti mereka latihan di yang ada di Panorama, Kak. Jadwal kita antara akhir dari Agustus atau enggak akhir dari Oktober. Untuk rutinitas dilakukan khusus cabur menembak dilakukan pada lokasi gudang peluru berada di Panorama Baru Bukit Tinggi. Joni Marpeta mengabar untuk berita Rahminang pada siang hari ko. Berita daerah dalam bahasa Minang untuk siang hari ko. Berita daerah selanjutnya dapat disandarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.
Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.